Di dalam penyelidikan dari seorang bernama De Jong, dia adalah seorang ahli Calvin. Dia mengatakan bahwa di dalam pikiran Calvin, tujuan utama manusia dicipta adalah untuk bisa mengenal Tuhan. Kenapa mengenal Tuhan jadi tujuan utama? Karena mengenal Tuhan itu adalah hal terindah yang bisa dialami oleh manusia. Dan pengenalan akan Tuhan yang makin bertambah, makin bertumbuh, makin berlimpah, itu yang menjadi kesenangan menjadi manusia. Jadi saudara, sebenarnya di dalam pikiran Calvin, pengenalan akan Allah ini bukan suatu tools untuk mencapai tujuan lain. Pengenalan akan Allah adalah tujuan itu sendiri. Di dalam buku On Christian Doctrine, Agustinus membagi antara guna dan tujuan. Kita tidak pernah sebenarnya menginginkan uang. Ini untuk contoh ya. Kita sebenarnya ingin menggunakan uang. Lalu kenapa kita menginginkan uang? Karena kita tahu bahwa dengan menggunakan uang kita bisa mencapai tujuan yang lain. Misalnya, kenapa pegang uang? Supaya ada rasa aman dalam hati. Kenapa bisa aman? Karena masa depan saya aman sebab saya punya harta yang bisa saya belanjakan untuk keperluan masa depan. Nah, berarti yang saudara ingin bukan uangnya. Karena uang itu cuma cara, cuma means. Atau dalam bahasanya Agustinus, bahasa Latin, cuma uti. Sesuatu yang digunakan. Tapi ini bukan suatu tujuan. Bukan end, bukan sesuatu yang menjadi final atau frui di dalam pengertian Agustinus. Jadi saudara, kalau ditanya apa sih yang jadi tujuan manusia, kita tidak bisa jawab tujuan saya hidup adalah mencari uang, karena tidak ada satu orang pun di dunia yang sebenarnya tujuannya mencari uang. Gak ada. Karena tujuan dia mendapat uang pun adalah untuk digunakan demi hal yang lain. Nah, kalau begitu apa yang menjadi tujuan utama? Apa yang menjadi chief end, tujuan finalnya? Calvin mengatakan tujuan final itu adalah mengenal Allah. Saudara, ini satu pikiran yang penting tetapi yang tidak terlalu banyak dipahami di zaman modern. Karena kita selalu berpikir pengenalan itu sama dengan ide atau teori atau pengertian atau strategi atau metode untuk mencapai sesuatu. Kenapa engkau belajar di sekolah? Supaya bisa dapat pengetahuan. Apa gunanya pengetahuan? Untuk diaplikasikan untuk melakukan sesuatu. Nah, kita sering anggap seperti itu pengenalan akan Allah. Kenapa kamu dengar khotbah? Supaya saya tahu mesti ngapain dalam hidup. Kenapa engkau kenal Tuhan? Supaya saya menggunakan pengenalan itu untuk menjalani hidup yang baik. Nah, ini yang menurut pemikiran Calvin nggak nyambung dengan apa yang dikatakan di Yohanes 17. Karena di dalam Yohanes 17, Tuhan Yesus menyatakan bahwa mengenal Allah adalah tujuan. Itulah hidup kekal. Nah, hidup kekal di dalam pengertian Yohanes tentu adalah kehidupan di dalam keadaan final ya. Bukan kekal itu berarti kehidupan yang sekarang diprolong, diperpanjang sampai tidak berkesudahan. Kekal bukan itu. Kekal bukan kehidupan sekarang diperpanjang. Kekal adalah kehidupan di dalam bentuk final. Kekal adalah kehidupan, kalau hidup kekal menurut Yohanes, adalah hidup di dalam keadaan yang sempurna. Jadi hidup kekal sama dengan hidup di dalam mode yang baru, bukan mode yang sekarang. Nah, berarti hidup kekal itu adalah keadaan final, nanti, tujuan. Apa tujuannya? Yesus mengatakan hidup kekal adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Maka Calvin merumuskannya dengan kalimat yang sangat indah. Tujuan manusia dicipta adalah supaya manusia mengenal Allah dan mengetahui dengan benar siapa Dia melalui belas kasihan yang Dia berikan lewat Kristus. Ini penjelasan Calvin dari Yohanes 17 ketika Yesus mengatakan tujuan atau hidup kekal itu adalah mengenal Allah dan mengenal Tuhan Yesus. Nah, saudara, seringkali kita tidak mengerti ini karena kita berpikir mengenal Allah itu adalah means, adalah jalan menuju tujuan tertentu. Apa yang kamu ingin dalam hidup? Saya ingin jadi suami yang baik. Gimana cara jadi suami baik? Jadi suami baik itu jadi tujuan. Misalnya ini suami baik ya, jadi tujuan. Lalu saya dalam perjalanan menuju tujuan, jadi suami yang baik. Gimana caranya? Di tengah perjalanan saya harus dengar khotbah, saya harus ikut PA, saya mesti mengenal siapa Tuhan, supaya pengenalan akan Tuhan bikin saya jadi suami yang baik. Error ya? Jadi tujuan utamamu hidup adalah untuk jadi suami yang baik kah? Calvin mengatakan tujuan utama manusia atau tujuan final manusia dicipta adalah untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu hal paling penting. Mengenal Tuhan bukan guna. Mengenal Tuhan bukan alat, bukan ide pengetahuan untuk diaplikasikan. Mengenal Tuhan adalah tujuan kenapa engkau dicipta. Ini kalimat yang sangat berani, yang sangat wajar dalam pengertian orang dulu, ini sesuatu yang tidak aneh. Tapi yang sangat aneh bagi zaman kita sekarang.
Karena orang akan mengatakan, loh, kenal Tuhan kan semacam teori. Teori itu kan untuk diaplikasikan. Kamu tahu teori itu berhasil kalau bisa diaplikasikan. Ada teman saya sudah masuk kuliah di Fakultas Teknik. Lalu ini kejadian lama ya. Lalu dia mau masuk ke dalam tugas akhir, ujian. Saya tanya, apa yang kamu lakukan untuk ujian? Saya siapkan sebuah alat, lalu nanti alat itu harus bekerja. Itulah ujiannya. Nanti penguji akan lihat alatnya jalan atau tidak. Nggak peduli teorimu berapa banyak, nggak peduli apa yang sudah engkau lakukan terhadap alat itu. Pokoknya alat itu jalan atau enggak, itu intinya. Jadi semua pengetahuan yang saya tahu dari belajar di kelas harus diaplikasikan ke alat itu jalan. Nah, kita pikir pengenalan akan Tuhan juga pengetahuan versi itu. Saya punya pengetahuan, apa itu pengetahuannya? Tentang Allah. Kenapa bisa punya pengetahuan tentang Allah? Untuk digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menjalankan hidup yang mencapai tujuan yang lain. Nah, ini jadi salah. Saudara, mengenal Tuhan adalah tujuan. Lalu mengenal Tuhan ini merupakan proses. Tujuan tapi juga proses. Nah, ini yang unik ya. Jadi ada proses, ada langkah-langkah yang makin lama makin cerah. Kita sedang dalam progres untuk mengenal Tuhan. Nanti finalnya apa? Pengenalan yang sejati, pengenalan yang sempurna. Sebelum capai pengenalan yang sempurna, saya sekarang sedang belajar kenal Dia. Belajar kenal supaya kenal dengan sempurna. Jadi aku dan juga saudara tentunya adalah murid, adalah anak, adalah umat yang diajar oleh Tuhan. Tuhan senantiasa mengajar. Dan aku diajar supaya aku kenal Dia. Kapan pengenalan sempurna itu? Nanti di akhir, itulah tujuan. Jadi the chief end of man, tujuan final manusia, kalau di dalam pengertian Calvin, adalah untuk mengenal Allah. Kalau Westminster Shorter Catechism mengekspresikannya agak lain. Saya nggak bilang ini harus dipertentangkan. Cuma kita lebih akrab kepada Westminster Shorter Catechism yang mengatakan tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Dia selamanya. Kalau Calvin mempunyai pengertian, Calvin tentu sebelum Westminster ya. Westminster di abad yang ke-17, Calvin di abad yang ke-16. Calvin mengatakan tujuan manusia adalah untuk mengenal Allah. Pengenalan sempurna itu adalah hal yang paling indah, paling nikmat, paling agung, paling besar. Di dalam kitab suci, mengenal itu mempunyai dimensi yang kaya sekali. Suami istri saling mengenal. Ini berarti mereka bersatu di dalam banyak hal, menjadi teman akrab dan juga relasi secara fisik, yaitu secara seksual. Ini bagian dari mengenal. Jadi saudara, mengenal itu bukan cuma semacam teori. Mengenal itu sangat indah. Seluruh kepenuhan manusia ada di dalam pengenalan final akan Tuhan, pengenalan yang sempurna itu. Maka ini yang mau kita kejar. Maka Calvin mengingatkan, jika engkau belajar mengenal Tuhan, engkau bukan cuma belajar untuk tahu tentang Dia, tapi belajar untuk menjadikan pengenalan akan Tuhan yang sempurna itu sebagai tujuan. Lalu selagi kita berusaha mengenal Dia, kita juga menyebarkan pengenalan akan Dia ke generasi selanjutnya. Kita mengajar, membentuk, dan mengarahkan orang untuk mengenal Tuhan. Sama seperti saya juga di dalam proses untuk mengenal Tuhan. Nah, inilah sebenarnya yang indah dari mengenal Allah. Yaitu kalau mengenal Allah dijadikan sebagai sasaran yang kita mau kejar mati-matian.